Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut hari ini membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. 3 tank amfibi dikerahkan untuk membongkar pagar laut. TNI AL mengerahkan kendaraan jenis tempur amfibi LVT dalam operasi pembongkaran pagar laut di utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran ini melibatkan sejumlah instansi maritim yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Polairut Polri, KPLP, Pemprov Banten dan juga nelayan. Puluhan speedboat milik TNI AL dan juga Badan Keamanan Laut juga dikerahkan. Dengan dikerahkannya berbagai alat modern ini bisa lebih memudahkan proses pembongkaran. Nelayan dan anggota TNI AL yang ada di atas perahu menarik bambu yang menjadi material utama pagar laut di daerah Tangerang. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km ini masuk dalam kawasan 6 kecamatan yang dilakukan secara bertahap, Saudara. TNI Angkatan Laut, Bakamla hingga masyarakat nelayan dilibatkan dalam proses pembongkaran yang dilakukan dengan memanfaatkan kapal-kapal modern hingga kapal kayu milik nelayan. Pembongkaran ini diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian nelayan yang terdampak atas keberadaan pagar laut ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono bilang pembongkaran dilakukan secara bertahap, Saudara. Meski telah dimulai oleh TNI AL sebelumnya, namun pembongkaran yang melibatkan seluruh instansi terkait ini dipercepat untuk mengembalikan mata pencaharian masyarakat sekitar yang didominasi sebagai nelayan. Sementara itu untuk penyelidikan, koordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan hasilnya akan segera dilaporkan oleh Trenggono ke Komisi 4 DPR yang juga hadir dalam pembongkaran pagar laut di pesisir Tangerang ini. Untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini, agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut. Itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses, ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4. Sementara itu, Saudara, Menteri ATR BPN Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron mengungkapkan setelah dilakukan pengecekan peta dan geospasial, ditemukan sejumlah sertifikat ini ternyata berada di luar garis pantai, sehingga penerbitan sertifikat tersebut dinilai cacat prosedur dan material. Menteri ATR BPN menegaskan sertifikat yang berada di bawah laut tidak bisa disertifikasi dan karena diterbitkan pada tahun 2023 atau di bawah 5 tahun, maka SHGB dan juga SHM pagar laut tersebut otomatis dicabut atau batal demi hukum. Nusron menegaskan, Saudara, pihak-pihak yang berperan mengeluarkan sertifikat mulai dari juru ukur hingga penandatanganan sertifikat saat ini tengah diperiksa. Prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Yang terkait baik itu juru ukur, juru tetap maupun yang tanda tangan pada masa itu hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto yang ikut melakukan peninjauan ke lokasi pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah menerbitkan dan menindak tegas bagi pihak yang dinilai melanggar hukum karena telah mengapling kaplingan wilayah perairan. Titik juga menuntut pihak yang memasang pagar laut di perairan Tangerang ini agar memberikan biaya ganti rugi pembongkaran.
Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Dan juga kami juga minta pada masyarakat, tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan. Dan kasus ini yang seperti ini tidak hanya ada di sini, tapi ada di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain. Penyelidikan soal pagar laut tak bertuan di pesisir Tangerang, Banten memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), tengah berkoordinasi untuk menyelidiki potensi pelanggaran administrasi maupun pidana. Menteri ATR BPN di era akhir pemerintahan Jokowi, Agus Harimurti Yudhoyono, buka suara soal kawasan pagar laut ilegal di Tangerang bersertifikat. AHY bilang, sertifikat HGB diterbitkan tahun 2023 dan tidak mengetahui soal pembangunan pagar laut. Yang HGB itu kan 2023, dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan. Ada keterkaitan dari pemilik HGB ini, ternyata dia satu grup sama Aguan Group, itu benar apa enggak? Ya, nanti kita tunggu hasilnya ya, kita tunggu hasilnya. Saya juga akan ikuti terus apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di ATR BPN. Karena ini tidak semuanya di tingkat pusat, ada juga di tingkat provinsi dan juga kota kabupaten kota. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang berwenang atas perizinan pemanfaatan laut bilang instansinya tak berwenang dalam menangani kasus hukum pagar laut dan menyerahkannya kepada polisi. KKP sebelumnya telah memeriksa sejumlah orang yang mengaku di balik pembangunan pagar laut ilegal ini. Bersama dengan Menteri ATR tentu kita akan melakukan penelitian atau penyelidikan. Ya. Karena ada 2 orang yang mengaku ya dari kelompok nelayan Pantura yang sudah disidik, tapi kan belum memenuhi unsur gitu loh. Proses hukum karena kewenangan kita di administratif ya. Nanti kalau hukum itu adanya di kepolisian. Oke, nah, ya gitu. Beda ya. Agak beda. Administratif denda. Administratif itu di kita. Kalau yang misalnya kaitannya dengan soal pidana atau hukum yang lain sesuai dengan pasal 49B Undang-Undang Cipta Kerja nanti ke Kapolri. Oke, Pak, penjelasannya. Catatan soal pagar laut datang dari anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan Menteri Kelautan Perikanan Rohmin Dahuri. Rohmin heran pagar laut ilegal baru ramai setelah berdiri sepanjang 30,16 km. Padahal ada 6 instansi yang punya kapal patroli untuk mengawasi kawasan itu. Kok baru diketahui Desember ini gitu ya? Akhir Desember bahkan Januari kan aneh bin ajaib, padahal 6 instansi Mbak Cindy ya yang bertanggung jawab patroli laut tuh seperti di Jen Pengawasan Sumber Pesisir Kelautan KKP punya kapal patroli itu, kemudian Polisi Air juga punya kapal patroli, kemudian Kementerian Perhubungan KPLP juga punya kapal patroli, Bea Cukai punya kapal patroli, kemudian Bakamla juga punya gitu ya. Satu lagi kalau nggak salah itu Kementerian Kehutanan juga ada itu. Proses hukum tengah berjalan, KKP juga telah memeriksa sejumlah orang yang mengaku pemilik pagar laut. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan untuk menuntaskan kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan soal pembongkaran pagar laut ilegal, sudah ada jurnalis Kompas TV Audrey Zevana dan juru kamera Febri James di Tangerang, Banten. Selamat petang Audrey. Sudah dilakukan hari ini pembongkarannya, jadi butuh berapa lama nih pembongkaran menyeluruh pagar laut ilegal yang tersisa saat ini? Ya Yasir dan juga saudara, selamat petang. Kalau dari pantauan kami sejak pagi tadi di perairan Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang ini, terakhir info yang kami terima ini sudah sejauh 5,5 km yang berhasil dibongkar oleh para personil gabungan yang turun langsung untuk melakukan pembongkaran pada pagar-pagar laut yang tertanam di perairan Kabupaten Tangerang ini. Dan
tadi kami juga sempat berbincang begitu dengan Danlantas Tamal 3 Jakarta, Brigjen Heri Indarto. Ia juga mengatakan untuk target yang ditentukan kira-kira butuh berapa hari untuk melakukan pembongkaran pada pagar laut ini, kurang lebih 10 hari dibutuhkan. Yang artinya kalau hari ini sudah berhasil dibongkar sejauh 5,5 km dan masih terus berlangsung. Kemarin sebelumnya pada hari Sabtu 18 Januari 2025 ini sudah berhasil dibongkar sejauh 2,5 km. Artinya di sini kurang lebih sepanjang 8 km ini sudah berhasil dibongkar begitu oleh para personil gabungan. Yang kita ketahui tadi sebanyak 2.000 personil gabungan kurang lebih ini melakukan pembongkaran pagar laut secara bersamaan, baik itu dari TNI Angkatan Laut, kemudian dari anggota Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu juga ada Polisi Air, Bakamla, KPLP, yang juga ini melibatkan sebanyak 1.000 nelayan, kurang lebih ini langsung turun melakukan penyisiran, melakukan pembongkaran kepada pagar-pagar laut yang tertanam. Dan juga ini masih terus berlangsung, Yasir dan juga saudara, untuk proses pembongkarannya. Tadi juga kami bertanya untuk waktunya sampai kapan pada hari ini akan dilakukan, ini memang tidak ditentukan karena juga tentunya ini melihat dari kondisi cuaca yang turut mendukung bagaimana proses pembongkaran ini. Tadi memang kami terakhir mendapatkan info ombak ini sudah semakin tinggi yang sepertinya ini menandakan kepada para personel ini harus kembali ke daratan begitu. Namun ini juga masih menunggu informasi resmi karena cuaca ini cukup mendung saat ini dan ombak juga semakin tinggi begitu, Yasir. Dan tentunya kalau tadi berbicara soal akan sejauh apa pagar laut ini dibongkar, kalau bisa ini sejauh 30,16 km ini harus dibongkar begitu. Dan tentu kita akan melihat besok ini masih akan terus dilanjut proses pembongkarannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai 10 hari ke depan kita akan sama-sama memantau bagaimana proses pembongkaran pagar laut dari personil gabungan pada hari ini. Audrey, kemudian bagaimana dengan penyelidikan untuk mengungkap para pelanggar yang bertanggung jawab atas pagar laut ilegal ini? Ya, Yasir, tadi kalau sudah disampaikan oleh Menteri KKP begitu, Sakti Wahyu Trenggono bilang memang saat ini mereka sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Kementerian ATR BPN, Nusron Wahid, ini melakukan investigasi penyelidikan mendalam tentunya terkait dengan bagaimana terkait dengan sertifikasi kepemilikan, lalu juga siapa dalang di balik pemasangan pagar-pagar laut ini. Dan kalau tadi Menteri ATR BPN, Nusron Wahid ini bilang sebanyak 266 sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik ini terbukti melalui peninjauan yang sudah dilakukan. Ini kondisinya adalah berada di dalam bawah laut, yang artinya ini ada di luar garis pantai begitu. Yang kemudian ini menandakan bahwa artinya kalau bentuknya bukan tanah yang artinya ini berada di wilayah perairan, ini tidak bisa disertifikasi sebenarnya. Dan tentu tadi Nusron Wahid menyatakan artinya hal ini merupakan cacat prosedur dan juga cacat secara material. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, dikarenakan sertifikat itu usianya belum sampai dengan 5 tahun, yang dimana baru diterbitkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023, ini artinya Kementerian ATR BPN ini berhak atau memiliki wewenang untuk mencabut, membatalkan sertifikasi tersebut. Dan tentu ini masih dalam proses pengusutan, Yasir dan juga saudara, masih dalam investigasi oleh Kementerian ATR BPN, begitu juga dengan Kementerian KKP terkait dengan sertifikasi kepemilikan yang ada di wilayah perairan Tangerang ini. Dan tentu kita akan menunggu dan akan mengawal bagaimana proses hukum yang akan dilakukan ke depannya. Yasir. Kita nantikan bersama ya siapa saja para pelanggar yang bertanggung jawab atas pagar laut ilegal ini. Terima kasih Audrey Sawanya atas informasinya.